Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dengan berita mengenai anggota DPR RI yang mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan langsung berupa pemenuhan kebutuhan pangan yang diharapkan dapat mengurangi beban hidup masyarakat. DPR RI mendukung program bantuan langsung tunai sebesar Rp400.000 kepada masyarakat terdampak fenomena El Nino, guna mengatasi persoalan kelaparan dan kelangkaan bahan pokok di berbagai daerah, khususnya Papua. Bencana kekeringan akibat fenomena El Nino berdampak buruk bagi Indonesia. Gagal panen menyebabkan kelangkaan bahan pokok serta tingginya harga beras. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menilai kebijakan pemberian BLT El Nino merupakan langkah tepat, namun penyalurannya harus diawasi dengan ketat agar tepat sasaran. Ya, saya kira BLT El Nino merupakan langkah yang patut kita dukung. Hanya tentu harus dipastikan, terutama daerah-daerah yang memang terdampak akibat dari kekeringan El Nino ini, misalnya dampak kelaparan, kelangkaan kebutuhan pokok, itu harus segera dipastikan. Dan tentu kita mendorong Kementerian Sosial untuk lebih proaktif. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menegaskan, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga negara. Ia menilai bantuan langsung harus tetap diberikan guna mengurangi beban hidup rakyat. Jadi memang bukan butuh nggak butuh, kalau pemerintah mah jangan nanya butuh nggak butuh, tetapi itu kewajiban pemerintah untuk menjamin warganya tersedia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan, akses layanan sosial. Baik, terima kasih Bu Anis. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai DPR RI yang mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi dalam menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. DPR RI menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina melalui diplomasi dalam berbagai forum regional dan internasional. Menanggapi konflik bersenjata antara Israel dengan kelompok militan Palestina yang telah memakan ribuan korban jiwa, dalam pidato pembukaan masa sidang DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi dalam menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Merespon konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas yang telah menewaskan ribuan orang, DPR RI terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina, serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina, Syahrul Aidi Ma'azat, mendorong Amnesty Internasional untuk membawa Perdana Menteri Israel pada ranah kriminal internasional. Syahrul menegaskan, Parlemen Indonesia akan terus menyuarakan dukungan pada Palestina. Kita tidak akan pernah bosan untuk menyuarakan ini dalam berbagai pertemuan baik regional ataupun internasional di sidang-sidang parlemen. Bahkan dengan tegas, pimpinan BKSHP meminta kepada Amnesty Internasional agar membawa Netanyahu ini ke kriminal internasional, kejahatan perang. Helmi dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai DPR RI yang mendukung pemerintah dalam menghadapi tekanan global sehingga dapat mencapai pengelolaan fiskal yang sehat serta akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN 2023. Sidang paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah dibuka. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan DPR RI selalu mendukung pemerintah dalam pengelolaan fiskal guna mewujudkan transformasi inklusif dan berkelanjutan
serta melakukan pengawasan melalui komisi-komisi terkait. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, DPR RI akan selalu mendukung pemerintah dalam mencapai pengelolaan fiskal yang lebih sehat untuk menghadapi tekanan global, isu dan permasalahan di berbagai bidang yang akan menjadi perhatian alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain. 1. Krisis pangan yang diakibatkan lonjakan harga pangan seperti beras dan gula. 2. Perubahan iklim yang berdampak pada kekeringan dan kemarau panjang, serta krisis air bersih di berbagai daerah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan pemerintah dapat memberikan penyuluhan terkait pengelolaan pola tanam pada masyarakat, khususnya di daerah Papua Pegunungan, guna mengatasi krisis pangan yang disebabkan perubahan cuaca ekstrim. Tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan dukungan, memberikan masukan-masukan atau penyuluh kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa mengantisipasi kalau terjadi cuaca ekstrim, ya kan, dari luar untuk masuk memberikan bantuan sangat susah. Aditya dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Kekayaan alam tersebut diharapkan dapat dikelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Komisi 4 DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melestarikan flora fauna melalui pelestarian keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. DPR RI juga berharap pemerintah terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. ...125,82 juta hektar luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dan konservasi perairan yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE mengelola kawasan konservasi daratan dan laut sebanyak 568 unit, meliputi 214 unit cagar alam, 80 unit Suaka Marga Satwa, 54 unit Taman Nasional, 130 unit Taman Wisata Alam, 39 unit Taman Hutan Raya, 11 unit Taman Buru, serta 40 unit Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KLHK dalam melestarikan flora dan fauna, Komisi 4 DPR RI mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia, Taman Wisata Alam Sorong, dan Taman Nasional Wasur.
dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, TWA Sorong memiliki area hutan konservasi yang luasnya mencapai 945 hektar dan menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik Papua yang berharga. Di sisi lain, Balai Konservasi Taman Nasional Wasur, Provinsi Papua Selatan, terus berupaya melestarikan keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4, Budi Setiawan mengatakan, pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat sekitar guna mewujudkan potensi ekowisata lingkungan. Pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur ini pertama adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pengelola Balai Taman Nasional Wasur ini bisa menciptakan sebuah kegiatan konservasi pemanfaatan yang lestari berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dari Kampung Wasur. Karena yang menarik di sini adalah bahwa Taman Nasional Wasur ini ada wilayah penduduk, bahkan ada wilayah enklave, ada penduduk yang berada di wilayah enklave. Mereka ini memang sudah memiliki kesepakatan dengan Balai Taman Nasional untuk ikut melakukan kegiatan konservasi. Komisi 4 DPR RI juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi. Hermanto mengatakan, manfaat keberadaan kawasan hutan konservasi perlu dirasakan masyarakat. Itu kita menyaksikan memang perlu ada upaya-upaya ya, eksistensi dari kawasan konservasi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena di situ kita melihat bahwa eksistensi kawasan konservasi itu situasi masyarakatnya perlu ada pemberdayaan ya, perlu ada dukungan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas kawasan tersebut sehingga masyarakat tersebut bisa kita sejahterakan. Tentunya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Taman Nasional harus didukung adanya tata tertib bagi para pengunjung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, menyoroti peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan masih sangat minim. Ia akan membahas hal tersebut bersama pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kawasan konservasi agar kelestarian alam terus terjaga. Anggaran ini harus lebih disesuaikan, diproporsionalkan. Bukan masalah dibanyak atau tidaknya, tetapi kebutuhannya itu berapa. Jadi kebutuhannya berapa, tidak kemudian butuhnya banyak, enggak. Tapi memang kebutuhannya berapa untuk penanganan atau untuk mengelola Taman Nasional, mengelola ekosistem, mengelola konservasi, dan juga untuk penegakan hukum. Karena butuh instrumen juga untuk penegakan hukum itu. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengecam aksi Israel terhadap Palestina yang masih terjadi hingga saat ini. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali di TVR 17, konflik antara Israel Palestina masih menjadi hingga saat ini. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Gilang Dila Farares mengecam aksi brutal yang dilakukan Israel yang telah menewaskan ribuan orang termasuk bayi dan perempuan. DPR RI pun turut melakukan upaya dalam penyelesaian konflik dengan menyuarakan di berbagai forum parlemen dunia. Gilang mendorong agar negara-negara muslim dunia dapat bersatu dalam penyelesaian konflik ini. Mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa konflik Israel dan juga Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Dan konflik tersebut mendapatkan sorotan yang luar biasa dari dunia, termasuk dari Indonesia, yang mana Presiden Indonesia Joko Widodo kemarin telah mengeluarkan statement bahwa Indonesia mengecam dan mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina karena konflik tersebut hingga saat ini telah menewaskan sebanyak 8.000 warga sipil Palestina yang mayoritas merupakan anak-anak dan juga wanita. Oleh karena itu pemirsa, saya akan langsung bertanya mengenai pandangan ataupun cara Parlemen Indonesia melihat dari konflik Israel dan juga Palestina tersebut dengan saat ini salah satu anggota dari BKSAP DPR RI sudah hadir bersama saya, yakni Bapak Gilang Dila Farares. Baik Pak, terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini, seperti apa Parlemen Indonesia melihat konflik tersebut nih Pak? Tentu kalau kita lihat kan ini kan permasalahannya udah panjang, ini kan udah berlangsung sangat panjang antara Israel dan Palestina. Salah satu yang kita concern adalah bagaimana kita sebagai parlemen, khususnya kita di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, kita bisa menyuarakan ke dunia luar bahwa pentingnya adanya kebersamaan ataupun kerjasama antara seluruh MP, seluruh parlemen yang ada di Indonesia, di dunia pun kita bersama-sama, kita kecam, kita dorong agar nantinya apa yang terjadi di Palestina ini bisa berhenti. Karena kita tahu ternyata yang jadi korban bukanlah hanya satu orang dua orang, tapi banyak ibu-ibu dan banyak anak bayi dan bahkan ada rumah sakit pun yang jadi korban. Ini merupakan salah satu yang harus kita concern juga. Tentunya kita kemarin juga kita suarakan di banyak sidang-sidang parlemen. Sebagai contoh, kita beberapa minggu lalu kita habis dari Perancis, kita ada meeting bersama EU Parlemen di sana dan kita suarakan bahwa di sini Indonesia punya statement bahwa Indonesia menolak segala bentuk jenis penjajahan yang ada di dunia, khususnya yang terjadi di Palestina. Dan kita berharap nantinya ada juga dorongan dari negara-negara muslim lainnya yang bisa kita dorong bersama-sama ke seluruh dunia agar kita harus bersatu padu agar penjajahan ataupun yang terjadi di sana di Palestina bisa selesai. Nah, kalau hingga saat ini nih Pak, Parlemen Indonesia sendiri sudah memberikan langkah apa untuk membantu Palestina sendiri nih Pak? Tentu banyak hal yang kita laksanakan. Contohnya di IPU minggu lalu di Angola juga banyak teman-teman kita yang sudah menyuarakan di depan parlemen-parlemen dunia, di ajang Interparliamentary Union di Angola, di Afrika. Kita utarakan bahwa kita sebagai salah satu negara terbesar muslim di dunia, kita menolak, kita mengecam, kita tidak suka dengan adanya kejadian terjadi di Palestina. Dan kita sebagai negara muslim dan juga sebagai manusia merasakan bahwa ini adalah bentuk solidaritas, bentuk kemanusiaan, bahwa banyak korban yang ternyata yang menjadi korban. Ada ibu-ibu, ada anak kecil, dan juga banyak yang orang mau menolong, wartawan, bahkan ada orang naik mobil, saya lihat tadi di media sosial kena tembak dari tank. Ini merupakan salah satu yang saya rasa kita harus bersuarakan bersama-sama agar ini menjadi perhatian penting bagi dunia. Menurut Parlemen Indonesia sendiri, seperti apa sih sebenarnya peran dari Dewan Keamanan PBB seharusnya dalam menindaklanjuti konflik Israel dan Palestina ini? Tentu harapannya kita bisa melihat bahwa Dewan Keamanan PBB bisa melihat ini secara utuh dan bisa bagaimana kita melihatnya ini sebagai manusia, kemanusiaan. Ini yang jadi korban adalah manusia, sesama manusia, dan kita harus bisa saling menghentikan ini. Kita harus bisa pelan-pelan kita stop perang dulu. Kita lihat korbannya seperti apa, kita lihat sebagai apa dampaknya. Dan saya rasa kita tidak bisa melakukan ini sendirian sebagai negara Indonesia, tapi kita bisa secara bersama-sama, secara seluruh negara-negara lain juga bisa bergotong royong bersama-sama agar kita mendorong dan menekan agar ada tindakan yang lebih konkret dari Dewan Keamanan PBB. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih, Pak.
Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi statement dari Bapak Gilang Dila Farares terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina. Tadi disampaikan bahwa ini merupakan kejahatan, yang mana ini merupakan kejahatan genosida yang membunuh banyak sekali manusia, dan ini merupakan hal yang harus dikecam oleh dunia ataupun dikutuk oleh dunia. Tadi juga disampaikan bahwa Parlemen Indonesia bersama dengan parlemen dari negara lainnya juga sepakat untuk mengecam tindakan Israel dan Palestina dan berharap agar konflik tersebut segera dihentikan. Tadi juga disampaikan bahwa Parlemen Indonesia dan juga parlemen dari negara-negara lain akan bersiap untuk memberikan bantuan kepada Palestina, baik bantuan militer maupun bantuan kemanusiaan terhadap Palestina. Dan itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah yang menggambarkan tekad dan semangat pemuda-pemudi dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan semangat inilah, Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa mengawal dan menjaga kedaulatan bangsa. Dengan semangat kebangsaan, kita telah mengenang jasa para pemuda yang telah dulu berjuang demi Indonesia yang merdeka. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI terima supres usulan calon Panglima pengganti Yudo Margono. Ini memang kita mengetahui di setiap kepemimpinan ini pasti berganti baik dari darat, udara maupun juga laut. Nah, di sini menjelaskan bahwa pensiunan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua Komisi 1 DPR RI, maksud kami Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengakui bahwa DPR RI telah menerima surat Presiden usulan calon Panglima TNI pada Senin 30 Oktober 2023 dan nama tersebut akan diumumkan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan pastinya merupakan calon tunggal. Hal ini sesuai dengan undang-undang di mana Presiden mengirim atau mengusulkan calon tunggal. Lebih lanjutnya di sini Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat internal pada hari ini Selasa 31 Oktober 2023 pemirsa guna membahas tanggal uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test pada calon tunggal Panglima TNI tersebut. Meskipun nama calon ini belum diumumkan secara resmi, namun berdasarkan informasi yang ada dan di beberapa media disebutkan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto diduga kuat menjadi nama yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai calon Panglima pengganti Yudo. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu di mana BKSAP DPR RI dukung peningkatan nilai perdagangan Indonesia-Chile. Dan ini Indonesia juga Chile telah menjalin kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi sebagaimana diketahui bahwa total nilai perdagangan antara Indonesia dan juga Chile di sini mencapai sekitar 583,8 juta dolar Amerika pada tahun 2022 lalu dan dari 434,8 juta dolar Amerika pada tahun 2002 ini. Nah, ini disebutkan bahwa terkait hal ini Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dan beberapa media ini Putu Supatma Rudana juga menilai bahwa baik peningkatan ini dan perlu juga ditingkatkan.
di mana di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, dan juga people to people. Selain itu, ekonomi, Putu pun berharap hubungan people to people antar Indonesia dan Chile dapat diperkuat kembali untuk meningkatkan hubungan kedua negara, terutama melalui pariwisata. Ya, kita menunggu ini bagaimana perkembangannya antara Indonesia dengan Chile. Semoga membawa dampak baik untuk masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI terima supres usulan calon Panglima pengganti Yudo Margono, dan juga serta BKSDP DPR RI dukung peningkatan nilai perdagangan Indonesia-Chile. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.